Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walladzi asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, para hamba Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah berkenan kepada kita semuanya untuk berkumpul berjamaah menuntut ilmu Allah. Kira-kira kata-kata menuntut sesuai nggak ya? Menuntut ilmu Allah. Karena ini udah lama nih, menuntut ilmu Allah. Menuntut itu apa artinya ya? Mencari kabul itu mah ya. Kayaknya kalau korelasi menuntut itu minta gitu ya. Orang saya menuntut nih barang saya meminta barang. Artinya kita meminta kepada Allah atas ilmu-ilmunya lah. Thalabul ilmi. Allah takdirkan kita untuk berkumpul di sini dalam rangka menguatkan iman kita agar menjadi orang yang bertakwa. Maka kita pelajarilah ilmu-ilmu Allah. Nah, untuk mempelajari ilmu Allah banyak caranya, tapi salah satunya adalah dengan mengkaji. Mengkaji itu kita membaca dan mentadaburi. Kalau orang bilang dukun itu duduk dan tekun. Nah, para hamba Allah, tadi sudah disampaikan oleh ikhwan kita Sarifuddin Nur ya. Sorry, Anda agak ketukar Sarifuddin sama Saripuji. Sarifuddin Nur. Alhamdulillah. Anda belum tahu sebelumnya beliau tuh tadi sudah pernah menyampaikan atau belum. Tapi kalau misalnya Anda melihat tadi bagaimana cara beliau menyampaikannya, mudah-mudahan itu adalah hal yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Misalnya dulu pernah menyampaikan di sini, tapi belum begitu menguasai. Nah, kemudian kemarin ada pengalaman ikut daurah di Tadrib Khotib Jumat. Ternyata sudah agak ada peningkatan. Sorry. Pertama memang mental akhi. Ketika antum di hadapan orang, kalau misalnya pelajaran yang dulu Anda pernah sampaikan itu secara umum saja, tatkala antum berada di atas podium itu, jadilah antum sebagai penguasa, sehingga antum melihat orang itu matanya satu-satu. Ketika antum melihat mata orang itu sampai mata orang itu tertunduk, berarti antum udah hebat. Antum lihatin matanya tertunduk, dia ya untuk menguasai. Dari pojok sampai pojok dilihat. Kemudian terkonsep, dan yang lebih utama lagi, tatkala antum menyampaikan wahyu Allah, maka kuasailah cara penyampaian daripada bab ilmu tersebut, terutama Arabnya.
Orang yang sudah di atas panggung berarti orang sudah siap memberikan informasi kepada seluruh halayak, saudara-saudara kita tentang informasi kebenaran firman Allah dalam Al-Quran yang notabene-nya adalah bahasa Arab. Jadi Anda kemarin mengisi tadrib khutbah di Muhammadiyah itu, salah satu yang tekankan adalah orang yang naik jadi di atas podium masjid itu adalah orang yang fasih bahasa Arab. Karena kayaknya terus terang aja, kita kalau mendengar orang yang berada di atas panggung pandai ngomongnya, tapi ketika bahasa Arabnya maaf aku bahasa belepotan gitu ya, udah kurang tuh. Apa kalau bahasa kita ilfil lah, gimana sih ini orang gitu. Makanya bahasa Arab, sebagaimana Rasul mengatakan iqra'ul Qur'an bil arabiyyah wa aswati. Bacalah Al-Quran sesuai dengan orang Arab cara mengucapkannya dan menyuarakannya gitu. Walaupun kita orang Ajam. Orang Ajam itu apa artinya? Orang selain Arab, orang Ajam. Sudah barang tentu semangatnya pun lebih daripada orang Arab. Kalau orang Arab memang udah pasti dia orang Arab. Cara penyampaiannya juga udah fasih dari lahirnya. Tapi kalau kita memang orang Ajam di luar Arab, ketika kita ada usaha untuk seperti orang Arab itu luar biasa, pahalanya lebih banyak kita daripada mereka. Nah, tapi kita berusaha untuk menyampaikan se-originalnya bacaan Quran itu seperti orang Arab. Walaupun memang kalau kita melihat bagaimana figur-figur para imam sholat haram itu berbeda-beda juga cara pengucapannya gitu ya. Antara Sudes, Mahir Mu'aikli, kemudian imam masjid tertua di Madinah itu Ali siapa? Bukan. Ada Ad-Dosari, kemudian Ali Hudzaifi. Itu nanti dengerin itu beda-beda. Tapi kita ambil satu. Ana pengen bacaan ana seperti Mahir Mu'aikli. Ada qiraatul Quran itu yang qiraatul Quran bil hifdzi, ada qiraatul Quran bil ghina, ada qiraatul Quran bil qalb. Ada orang yang baca Quran itu bil ghina. Nah, itu udah pasti pakai lagu-lagu lah. Dan itu saat ini sebagai dasar seni bagi mereka itu diperlombakan, bahkan di Iran juga. Bahkan yang banyak juga Indonesia menelurkan ya pembaca Al-Quran yang suaranya indah. Kemudian ada yang qiraatul Quran bil hifdzi, artinya antum mungkin seperti Mahir Mu'aikli, kalau misalnya antum dengerin itu bacanya cepat seperti hafalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Angkat hafal aja. Antum kalau sudah terbiasa ngafal, antum akan bisa seperti Ustaz Adi Hidayat. Kenapa? Karena antum tahu banget di mana awal suratnya itu mulai, apakah di pertengahan, apakah di bawah, apa di atas, di pojok, itu hafal kali. Ana alhamdulillah qadarullah ta'aruf bil ilmah Al-Kafi hafal. Dan ana tahu walaqad sarrafna di mana, kemudian al-malu wal banu di mana, wasbir nafsaka di mana. Ana insyaallah tahu. Kita juga insyaallah sudah tahu seperti itu. Nah, jadi ada yang baca Al-Qur'annya bil hifdzi karena memang dia terbiasa ngafal bacanya seperti itu. Tapi juga ada yang bil qalbi. Bil qalbi itu dia tahu banget artinya. Kalau tadi dengan hafalan dia hafal aja gitu ya. Tapi nggak sampai mungkin nggak tahu sampai artinya karena dia hafal aja. Kalau tadi gina, wah pokoknya lagu aja dah diindah-indahin. Bahkan yang kurang bagusnya sampai mengalahkan tajwidnya, merusak lagunya gitu. Alaihim gitu kan, karena lagunya gitu. Ada yang seperti itu. Dan aneh banyak menemukan karena itu teman-teman aneh juga gitu, di PTG ya gitu ya. Sampai ketika ada perlombaan musabaqah tilawatul Quran di daerah Jogja, dan notabene di sana banyak para sesepuh-sesepuh yang seperti pencetus Iqra gitu. Ada ulama-ulama yang bacanya mungkin sekali. Sehingga tatkala ada perlombaan MTQ seperti itu, ini ghulu katanya. Ini ngada-ngada nih, terlalu bacanya, nggak sesuai lah. Pokoknya kalau misalnya saya diundang untuk menjadi seorang pembicara, jadikan orang yang pertama, sehingga orang yang mendengar itu mendengar suara saya yang paling pertama. Yang kedua biarin dia yang ghulu. Pokoknya dia harus mendengar ucapan saya pertama kali.
Nah kalau bil qalb itu biasanya dia akan sangat meresapi apa yang dia baca karena dia tahu artinya. Apalagi tentang hal-hal yang bersifat neraka, siksa, adab dan sebagainya, dia akan menangis bisa jadi. Tentang surga pun dia akan merasa tertegun hatinya gitu ya. Adzabun azim. Banyak tuh yang sering baca dia nangis karena, tapi ada juga yang coba nanti antum buka nanti kalau antum ada di HP-nya antum itu qiraat apa para qari internasional antara Sudes dengan Mahir Muaikli dengan yang lain-lainnya Su'ud Suraim itu beda-beda gitu ya. Nah, jadi intinya tatkala kita menyampaikan dakwah tentang Islam, terutama ketika kita membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan sesuai mungkin bacaan Quran itu. Berikan hak tentang bacaannya, makharijul hurufnya dan sebagainya. Itu sebagai daya tarik, akhi. Daya tarik. Antum kalau melihat antara Ustadz misalnya Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Syafiq, itu beda. Kalau Khalid Basalamah itu sifatnya monoton gitu ya, keilmuan. Putus-putusnya itu sangat sedikit. Tapi ketika lihat Ustadz Syafiq Basalamah itu kayak bil qalb. Kalau ngomong tuh mana qala hati. Sama begitu ya. Artinya apa? Teatrikal sekali gitu. Sehingga orang itu akan terhanyut, terbawa dengan ceritanya yang disampaikan. Walaupun hadisnya pendek, tapi ketika menyampaikannya itu antara si mutakalim dan khitabnya itu sangat kena, itu orang dia sedang menjelaskan tentang perbincangan antara Nabi Muhammad SAW dengan misalnya orang Arab Baduy yang ketika bertanya menjelaskan tentang hadis Jibril ya dalam dalam Riyadhus Shalihin hadis yang kedua itu. Ya Muhammad, maka diekspresikanlah seperti orang Arab Baduy yang tidak punya akhlak. Ya Muhammad. Wah, berarti kalau misalnya orang yang langsung menyampaikan ya Muhammad manggilnya nih, berarti ini orang yang nggak tahu siapa Nabi kita. Tapi kalau misalnya orang yang Madinah tahu, ya Rasul. Bahkan orang Yahudi pun, ya Nabi Allah, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau misalnya, ya Muhammad, oh ini orang Najd nih, orang Baduy nih, orang pedalam nih, orang nomad nih. Orang yang ada di Jazirah Arab, ada yang di benua Arab, akan tapi bukan berada di Masjidil Haram di antara dua tempat Mekah dan Madinah itu. Najd itu adanya di pertengahan, ada di tengah. Dan Rasul mengatakan dengan tangan kirinya bahwa nanti akan terjadi fitnah yang datangnya berasal dari timur. Nah sekarang antum lihat sendiri di Arab itu. Artis-artis Hollywood banyak yang sana kan. Salah satunya siapa tuh? Superstar sepak bola. Ngumpul di sana. Bahkan artis bintang film pada syuting gitu. Akan tapi mereka bukan berada di tanah Arab. Ada di Najd. Ada di Riyadh, kota besarnya Arab. Tapi kalau misalnya haram, kota haram antara Makkah dan Madinah, itu adanya di sebelah barat dengan sungai Laut Merah. Jadi benar-benar masih terlihat kesucian. Tapi orang mengemasnya informasi tersebut seakan-akan bahwa tanah Arab itu sudah tidak haram lagi, najis lah dikatakan gitu. Kenapa? Lihat aja tuh, artis-artis pada datang ke sana, BTS segala, artis Korea pada datang ke sana kan, dan diperlihatkan loh kehijauan tanah Arab di sana. Yang memang di sana juga ada Al-Ahsa atau Al-Hassa, sebuah daerah yang hijau di tanah Arab yang memang di situ sangat banyak sekali perkebunan. Kemudian sama dengan Tihamah itu dekat Yaman. Dulu daerah namanya Najran itu tempatnya orang-orang Nasrani yang dulu pernah berjidal dengan Rasulullah tentang Isa al-Masih. Tapi mereka diajak oleh Rasulullah untuk bermubahalah artinya bersumpah sama Allah gitu ya. Tapi tetap Allah akan menjaga hadis Rasulullah as-sadiqul masduq. Rasulullah itulah orang yang benar dan dianggap benar omongannya itu, bahwa dua tempat ini akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diuji terus. Orang-orang yang munafik akan dikeluarkan dari dua tempat suci ini, sehingga nanti Allah akan mengirim malaikatnya untuk tidak dimasuki tempat itu oleh Dajjal. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi begitu, sebagai orang ajam gitu ada kesungguhan. Nah,
berbicara tentang kesungguhan kepada Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 19. Ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam tafsirnya, saya beli buku tafsir di sana di Haram di Mekah. Alhamdulillah. Man qasda thawabal akhirah bi a'malil bir. Barang siapa yang menyengajakan diri untuk mencari pahala di akhirat nanti dengan amalan yang baik. Dia sengaja, dia ada usaha. Barang siapa yang menginginkan akhirat wasa'alaha, dan dia ada usaha untuk meraihnya, ada usaha. Wa huwa mu'min, dan usahanya itu benar-benar didasari atas dasar keimanan, bukan atas dasar yang lain. Motivasinya tuh benar-benar karena Allah, bukan karena orang lain. Dia mencari akhirat dan benar-benar karena Allah, dia beriman kepada Allah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu adalah orang-orang yang pantas mendapatkan ganjaran atas usahanya itu. Nah, di sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu kalau ditanya pasti pengennya masuk surga. Mau masuk neraka, mau masuk surga, dia bilang pasti masuk surga. Tapi dia tidak ada usaha untuk bisa masuk ke surganya. Tidak ada wasilah untuk bisa masuk surga. Caranya adalah pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Nah, dia ingin masuk ke surga, tapi tanpa beriman dan tanpa amal soleh, bagaimana bisa masuk? Di sini, bagaimana dia akan bisa pantas mendapatkan pahala itu, bisa masuk surga? Nah, seperti tadi Al-Ustaz Sarifuddin Nur, dia ingin menjadi seorang dai, tapi tidak ada usaha untuk bisa menjadi seorang dai. Ya, baca Qur'annya seadanya aja. Kemudian konsep juga, materinya juga masih kacau balau. Misalnya tidak didukung dengan mungkin pelatihan dan sebagainya. Dan juga tidak ada pengalaman ketika berada di atas panggung. Itu bisa jadi apa bahasanya ya? Demam panggung lah, belum apa-apa udah lupa semua yang tadi dipikirin. Bisa jadi lupa. Ada pun mungkin yang sudah ya beberapa kali di atas panggung, kadang-kadang blank gitu. Cuma kalau misalnya memang sudah terbiasa menguasai satu materi dan dia banyak kosakata dan mufradat yang dikumpulkan, itu pasti akan selalu berkaitan itu. Berkaitan. Seperti ini masalah ini. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia ada usaha kesananya, artinya dia memiliki kesungguhan untuk bisa masuk surga, wasilah-wasilahnya dia ikutin semuanya. Amal soleh dicontohkan oleh Nabi, dia ikuti sesuai dengan kemampuannya, maka Allah akan menilai usahanya itu. Apakah Allah akan berikan kesuksesan atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang penting Allah melihat kesuksesan. Nah, ini apa kaitannya dengan ayat yang lain? Ayat yang tadi dibacakan oleh antum. Al-Imran ayat 100. Tadi kan 100 waktu. Wa'tasimu, 3 asas itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau sekalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah memberikan keislaman kepada kamu, maka bawa kembali Islam itu. Jangan ditinggalkan, akhi. Jika antum bisa mendapatkan predikat matinya mati dalam keadaan muslim. Jadi untuk meraih kematian dalam keadaan muslim ini, memang caranya adalah dengan bersungguh-sungguh itu. Kalau masih dalam keadaan muslim kan pasti masuknya akhiratnya surga. Nah, ini juga gitu. Ada usaha. Nah, dia usaha untuk menjadi wafat dalam keadaan muslimnya itu adalah dengan
bersungguh-sungguh. Contohnya, ketika orang ingin bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang diyakini akan memberikan keuntungan, sudah pasti orang yang bersungguh-sungguh itu ada pengorbanannya. Tapi antum tadi berkorban di sini. Berkorban yang apa? Gue malu, tapi gue korbankan rasa malu gue. Begitu misalnya. Dan ketika antum ada keinginan lagi untuk bisa menjadikan ucapan antum lebih baik, hafalan antum lebih baik, maka hafalan antum juga harus mengambil sebuah pengorbanan juga. Yang antum biasa baca seperti ini, tapi ketika ada niatan untuk menghafal, maka antum akan mencari waktu-waktu di mana yang waktu itu sebetulnya untuk yang lain gitu. Yang tadinya misalnya antum bangun sholat subuh, setelah sholat subuh langsung kerja, tapi ketika ada orang mengatakan waktu subuh itu waktu yang sangat tepat sekali untuk menambah hafalan, dan sore untuk recall, untuk mengulang kembali, maka antum mengambil waktu itu pada subuh itu, dan kesibukan itu antum antum korbankan, antum ganti dengan kesibukan yang lain. Untuk apa? Untuk bisa menghafal. Yang tadinya antum habis kerja langsung tidur, tapi karena antum ada keinginan untuk bisa menghafal, antum menghafal. Antum korbankan tidur itu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti Abdullah putranya Umar. Abdullah bin Umar itu adalah seorang sahabat Rasul yang masih kecil tapi sudah itu bersama para sahabat di Sufah. Sufah itu adalah tempat emperan masjid ya, yang dihuni oleh para sahabat yang kebanyakan mereka adalah muhajirin. Abdullah bin Umar itu sering berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah dewasa pada saat itu. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini sering melihat sahabat-sahabat yang lain yang meminta kepada Rasulullah untuk mentakwilkan mimpinya. Untuk mentakwilkan mimpinya. Nah, dia ingin bahwa kalau melihat sahabat yang lain suka ditakwilkan, saya juga pengen lah. Nah, suatu saat dia bermimpi. Nah, mimpinya itu ingin ditakwilkan oleh Rasulullah. Akan tapi malu. Kenapa? Masih kecil. Tapi dia ingat, empoknya dia itu istrinya Rasul. Siapa empoknya? Hafsah binti Umar, ya berarti ya, Hafsah binti Umar, istrinya Rasulullah SAW. Akhirnya laporanlah ke kakaknya bahwa saya bermimpi, saya pengen deh mimpi saya itu ditampilkan oleh Rasulullah. Nah, apa mimpi? Jadi beliau bermimpi diangkat oleh dua malaikat peneraka dalam mimpinya. Nah, ketika di neraka itulah dibawa keliling, maka terlihatlah di sana fenomena-fenomena orang-orang yang sedang disiksa. Nah, ketika dalam penglihatan siksaan orang-orang tersebut ada dua sumur yang memiliki dua cabang. Nah, ketika Abdullah bin Umar itu melihat ke dalamnya, terkejutlah dia. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang dia ketahui sedang disiksa. Terbangun dia. Nah, dia ceritakan ke Hafsah, istilahnya pok bahasa kitanya gitu, aneh ngimpi begini nih, sampein deh ke Rasul, disampein ke Rasul. Akhirnya dia dapat juga takwil dari Rasul. Apa takwilnya? Ni'mar rajul Abdullah, orang yang paling baik itu adalah Abdullah. Wallahu alam bagaimana kaitannya ya. Yang penting pendapat Rasul tentang takwil mimpi itu begitu. Ni'mar rajul Abdullah. In kana salatul lail, jika dia salat malam, sebaik-baik manusia adalah Abdullah, katanya kata Rasul. Jika dia salat malam. Nah, demi Allah, tatkala Abdullah bin Umar mendengarkan hal itu, maka Abdullah bin Umar la yanamu illa qalil. Dia tidak tidur kecuali sedikit. Untuk apa? Ya untuk bisa meraih orang yang terbaik itu. Caranya dikasih wasilah gitu, sholat malam. Maka dia ridho dan dia ikhlas, kenikmatan tidur pada malam hari itu dipangkas. Yang tadinya tidur mungkin jam 9, bangun jam 3, dikarenakan dia udah dikasih sama Rasul, kalau kamu menjadi orang yang baik sholat malam, maka dikurangin tuh. Tidur jam 9, bangun jam 1. 2-3-nya dipakai untuk sholat. Padahal tidur mubah kan, boleh, nggak haram kan.
Tapi dikarenakan dia ada keinginan untuk menjadi orang yang baik, maka dia korbankanlah kenikmatan dunianya itu. Nah, maka itu salat. Maka kata Rasulullah, ya Abdullah, la takun misla fulan. Ya Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Karena salatul lail wa taraka qiyamul lail. Dulu dia salat malam. Sekarang dia ninggalin salat. Nah, artinya apa? Artinya kita mengambil intisari ibrah dari seorang Abdullah bin Umar ini, bahwa untuk bisa meraih sebuah kebaikan dibutuhkan usaha dan pengorbanan. Aplikasinya dalam hidup kita para hamba Allah, bahwa seluruh syariat yang Allah telah wajibkan kepada kita ini akan senantiasa bertabrakan dengan hawa nafsu kita. Betul nggak? Apalagi antum nih, taliknya malam hari, masya Allah. Oke, kalau misalnya kita aneh dengar, Amir di mana? Masih di jalan. Masya Allah, waktunya di tenaga yang dikit. Dalam pulang kerja, dia pulang begini malu-malu aja kita pulang kerja. Tapi alhamdulillahnya waktu ini sudah antum sepakati semuanya. Sebetulnya ada waktu-waktu yang lain kan, hari Ahad misalnya gitu. Tapi ketika memang kesepakatan untuknya malam, ya konsekuensinya malam. Banyak yang harus dikorbankan kan. Malam jauh lagi, macet pula. Kan jam-jam macet akhir. Sahih. Hujan lagi. Masya Allah. Nah, Allah melihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, la nudhi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka yang bagus itu. Jadi Allah melihat usaha kita aja, bukan usaha aja. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berjihad itu kebaikan dan keburukannya akan mendatangkan semuanya menjadi baik. Kita punya kuda dipakai untuk jihad, ketika dia makan, ketika dia buang air besar dan sebagainya, itu menjadi kebaikan bagi orang yang memiliki kuda itu. Begitupun kendaraan kita gitu ya. Alhamdulillah, misalnya kalau di tengah jalan ada masalah, itu jadi kebaikan buat kita itu. Senggol, serempet, alhamdulillah tabrakan itu bukan musibah. Baik, kenapa? Karena kita berada di jalan Allah. Dia lagi jihad kita. Gitu ya. Dan amalan jihad ini tidak bisa dibandingkan walaupun dengan orang yang berbuat baik, tapi mereka tentunya bukan karena Allah ya. Dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah apa ya? Tentang memakmurkan masjid itu. At-Taubah 18, 19, 20. Aja'altum siqayatal hajj. Sahih enggak? Coba. Nah, ini sarana handphone juga bisa dipakai nih akhir. Sahih enggak? Aja'altum siqayatal hajj. Kalau tadi innama ya'muru masajidallah 18, berarti itu 19. 19. 19 ya? Itu at-taubah itu kan al-bara'ah ya. Yang tidak diawali dengan berarti dibaca langsung ya tanpa bismillah. Auzubillah gitu ya. Sahih enggak? Betul enggak? Kurang lebih seperti itu. Karena pemutusan hubungan antara Allah dengan antara Rasul dengan orang-orang kafir. Surat mana tadi? At-Taubah ayat 19. Coba antum baca akhir. Siapa di antara antum yang mau baca? Kamu soleh. Ustaz, antum. Ketemu belum? Saya mau ketemu antum akhir. Ustaz. Siqah. Haj panjang ya? Haj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Nah, itu asbabun nuzulnya adalah tatkala Abbas ayahnya Abdullah bin Abbas, dia sebetulnya udah masuk Islam tapi tidak ikut hijrah, sampai dia dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut memerangi Rasul pada perang Badar. Maka tertawanlah. Nah, ketika tertawan itu Rasul memperlakukan semuanya sama, hatta dia itu adalah paman Rasul, diikat sama. Sampai akhirnya Abbas protes ke Rasulullah.
Ya Muhammad, aku ini paman engkau, aku dari Islam. Apakah kau menyamakan aku dengan mereka? Aku kan orang baik, kamu tahu sendiri. Jadi memang keluarga Bani Hashim itu bukan Allah. Dalam kepemimpinan orang kafir Quraisy diberikan tanggung jawab masing-masing. Bani Hashim itu diberikan tanggung jawab untuk memakmurkan masjid dan memberikan air minum kepada orang-orang yang melaksanakan jamaah haji. Ayahnya Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah, bukan Mughirah, Al-Walid bin Mughirah bin Syu'bah, itu diberikan tanggung jawab untuk mengurusi peralatan perang. Menhan kali ya, Menteri Pertahanan lah. Kemudian ada lagi yang lain juga. Nah, Abbas itu ya putranya Abdul Muthalib yang berkuasa untuk memberikan air minum kepada orang yang berhaji dan memakmurkan masjid, itu tanggung jawabnya nih. Nah, ketika terjadi perang Badar itu, tertawanlah Abbas ini. Ya Muhammad, kau tahu aku ini orang baik. Aku selalu memberikan air minum kepada orang-orang yang berjamaah, orang melaksanakan haji. Luar biasa itu. Amalan itu sangat-sangat soleh lah itu. Orang lagi haji dikasih. Dan juga aku memakmurkan masjid. Artinya aku merawat Ka'bah dan tempat-tempat untuk beribadah itu. Apakah kau samakan aku dengan mereka? Beda lah, gitu ya, tuntutannya begitu. Makanya di sini disebutkan, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Ya Muhammad, kurang lebih seperti itu. Apakah engkau menyamakan orang yang memakmurkan masjid dan saktiul hajj, dan orang yang memberikan air minum kepada orang yang berjamaah haji itu? Kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'indallah. Enggak sama. Ini jawaban bagi orang-orang, masa iya sih orang yang menderma dengan miliaran rupiah, orang yang baik, suka nolong, dia masuk neraka juga? Gitu. Masa harusnya sama dong, orang udah berbuat baik seperti itu, gitu kan? Masa sama orang yang cuma sholat rawatib dia masuk surga, tapi yang ini bantu orang malah dia nggak masuk surga? Harusnya sama dong. Berarti Allah nggak adil. Kan begitu jawabannya. Kalau logikanya gitu ya. Maka disebutkan kaman amana billah. Walaupun dia berderma tapi dia tidak beriman, nggak ada nilainya. Dalam ayat yang lain disebutkan karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asib la yatiru minhu syai'an. Orang kafir itu jika diberderma itu laksana debu yang tertiup oleh angin kencang pada waktu siang hari, tidak ada bekas sedikit pun yang kelihatan. Walaupun dia menderma itu, walaupun dia memakmurkan masjid, walaupun dia memberikan air minum, tapi dia bukan atas dasar iman melakukannya kepada Allah dan tidak berjihad di jalan Allah. Artinya syariat-syariat yang telah diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi, dia tidak lakukan sesuai dengan kemampuannya. Dia nggak ngikutin Nabi. Nggak sama. Gitu. Nah, jadi sudah barang tentu orang yang berusaha itu tentunya atas dasar iman, atas dasar. Jadi untuk bisa meraih wala tamutunna illa wa ada taukid ya, tamutunna itu seakan-akan mengatakan walaupun ente itu bisa mati 2 kali, jangan sekali-kali matinya kecuali dalam keadaan Islam. Apalagi cuma sekali, harus mati dalam keadaan Islam. Walaupun ente punya 2-3 kali, itu nggak ada masalah. Ya nggak berpengaruh. Yang penting ente jangan mati dalam keadaan bukan dalam keadaan muslim. Jangan sekali-kali, harus dalam keadaan muslim. Artinya bawa lagi ketika mati, ente udah dikasih Islam, beriman pada Allah, ketika mati bawa lagi tuh, nggak ada masalah itu nanti dalam kehidupan. Nah itulah para Allah, kesungguhan kita yang sudah pasti kesungguhan itu akan mengorbankan segala sesuatunya, karena memang Allah akan menguji orang yang beriman. Dalam surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, mereka akan dibiarkan oleh Allah
Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dulu juga orang-orang dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka dengan ujian itu terlihat siapa yang imannya shadaqu benar dan siapa yang imannya kadzibin. Imannya itu dusta. Diuji terus. Nah, begitupun kita para hamba Allah di sini untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, ujian kita beda-beda. Antum ya akhi Ustadz Ahya punya kesibukan yang berbeda. Antum ya Amir beda. Antum ya Umar semuanya anak berbeda-beda. Sesuai Allah memberikan ujian. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajah. Lihatlah kata Allah. Bagaimana aku melebihkan satu orang dengan yang lainnya. Nah, dari semua perbedaan itu yang paling baik adalah walal akhiratu akbar. Orang yang menggunakan ujiannya itu, kesulitannya itu untuk akhirat. Bagaimanapun ujian antum, yang terbaik adalah ketika Allah merintah jalanin. Nah, itu yang terbaik. Susahnya antum jualan, susahnya Ane Maisa gitu. Tapi kalau misalnya dalam pikiran kita Allah dan Rasulnya diutamakan, maka Allah pun akan mengutamakan kita. Prioritas lah, skala prioritas lah. Apalagi kita sudah berada di sebuah tempat yang sangat-sangat besar bisa melakukan sebuah amal soleh. Kata Ustaz siapa? Mukhlisin mah. Disadari atau tidak, ketika antum sebelum berada di jamaah dan sudah di jamaah, perbedaannya adalah ketika di jamaah antum lebih sibuk dengan agama. Pasti. Kalau orang lain masih bodoh, nggak ada yang menuntut kita, nggak ada keterikatan kita dengan yang lainnya. Tapi ketika di jamaah dituntut untuk sami'na wa ata'na. Kalau misalnya enggak, itu adalah sebuah beban mental bagi antum dengan bayar. Itu saja barang Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesungguhan dalam memperibadatinya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.